pengalaman serta tips yang bisa kamu ikuti dalam mengisi DRH ini. Hai guys, what's up? Selamat datang di channel Dwin Sano. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat kamu yang udah lulus seleksi kompetensi dasar CPNS Kementerian Agama dan melaju ke seleksi kompetensi bidang. Semoga persiapannya lancar jaya ya, sukses hingga hari H. Seperti kita ketahui bersama, kemarin 24 Agustus, Kementerian Agama telah mengeluarkan pengumuman terkait persiapan seleksi kompetensi bidang. Salah satunya adalah peserta atau pelamar CPNS wajib mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Sepenting apakah DRH itu? Sebelumnya aku udah pernah membuat konten tentang persiapan seleksi kompetensi bidang itu bersama teman aku, Kak Leni. Dan Kak Leni bercerita dalam konten tersebut bahwa dalam seleksi kompetensi bidang, salah satu yang dibawa olehnya adalah portofolio. Video lengkapnya bisa kamu lihat di link di atas atau di bawah nanti deskripsi. Saat ini dengan kondisi sebagian besar seleksi kompetensi bidang dilakukan secara daring atau online, maka nggak memungkinkan pesertanya untuk bawa portofolio di hari H, ya kan? Makanya Kemenak menyediakan portal untuk peserta atau pelamar CPNS mengisi daftar riwayat hidup itu secara online. Seberapa penting sih daftar riwayat hidup ini? Kalau menurut aku sih penting. Makanya ada tulisan di surat edaran itu bahwa seluruh peserta wajib mengisi. Nah, ini tentu untuk semua formasi penting karena di Kementerian Agama itu aspek yang dinilai cukup banyak. Ada psikotes, ada praktek kerja, dan ada wawancara. Semalam aku udah buka dan mengisi daftar riwayat hidup ini, dan kali ini aku ingin share kepada kalian pengalaman serta tips yang bisa kamu ikuti dalam mengisi DRH ini. Kalau di pengumuman Kementerian Agama itu dinyatakan bahwa dalam DRH kita dipersilakan untuk mengupload 5 jenis dokumen dari A sampai E. Pertama, kita bahas satu persatu ya. Sertifikat pendidikan bagi yang memiliki, khususnya bagi peserta pelamar formasi guru. Sudah diumumkan bahwa berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini Serdik memiliki peranan signifikan untuk SKB, yakni kalau peserta yang udah memiliki Serdik itu bisa mendapatkan nilai maksimum SKB. Tapi nggak dibilang sih itu nilai maksimumnya berapa gitu. Kalau kamu nggak punya Serdik, jangan berkecil hati. Jadi di DRH ini adalah kesempatan kamu untuk secara maksimum show off, menunjukkan pengalaman-pengalaman dan kompetensi yang kamu miliki, gitu kan. Mudah-mudahan sih dengan itu juga bisa nantinya mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Oke. Yang kedua atau B itu sertifikat profesi keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar. Ingat ya, yang mendukung jabatan yang dilamar. Misalnya pernah mengikuti, bagi profesi guru pernah mengikuti pelatihan terkait dengan bidang studi misalnya kan, atau pelatihan penulisan ilmiah, itu bisa disiapkan untuk diupload gitu. Lalu bukti pengalaman kerja ini kalau yang mengajar bisa berupa surat SK atau surat keterangan juga bisa, lalu surat tugas juga bisa. Kalau yang selain formasi guru misalnya pernah ngajar di swasta, biasanya mereka ada kasih surat referensi kalau yang bersangkutan udah selesai bertugas di tempat tersebut, atau pokoknya dokumen yang menandakan bahwa kita
pernah kerja di situ. Terus gimana kalau nggak punya bukti-bukti tersebut? Ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga, tapi memang alangkah lebih baiknya kalau pengalaman-pengalaman kerja itu disertai dengan bukti-bukti sehingga pengujinya juga percaya gitu. Lalu yang keempat adalah bukti piagam penghargaan karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah segala macam prestasi yang udah didapat. Tipsku kalau misalnya udah banyak banget nih kakak dapat prestasinya, pilih yang kira-kira signifikan. Misalnya yang tingkat provinsi, tingkat nasional, atau bahkan internasional. Dan pilih yang misalnya 5 tahun terakhir atau yang diraih pada saat studi di perguruan tinggi, baik itu S1 ataupun S2. Dan juga lebih bagus kalau ada linearitasnya dengan formasi yang dilamar gitu. Lalu yang bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat keagamaan, profesi, seni budaya, atau kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini menarik, ini sebenarnya aktivitas kita di luar akademik. Misalnya kan waktu dulu lagi kuliah pernah ikut LDK atau pernah ikut organisasi BEM, itu bisa dicantumkan nanti. Lalu ada juga yang nanya, apa bedanya bukti keaktifan pada lembaga pendidikan dengan pengalaman kerja? Well, gini maksudnya, lembaga pendidikan itu bisa jadi, pertama, lembaga pendidikan waktu dulu kuliah, ya kan? Dulu waktu kuliah misalnya aktif di BEM, aktif juga di LDK, lembaga dakwah kampus. Bisa juga lembaga pendidikannya adalah lembaga pendidikan yang saat ini, khususnya untuk guru yang saat ini bekerja. Nah, bedanya dengan pengalaman pekerjaan, yang dimaksud di poin E ini adalah misalnya kakak-kakak pernah aktif sebagai pembina OSIS misalnya, atau pembina klub karya ilmiah, atau pembina pramuka. Nah, itu masuknya di poin E, berbeda dengan pengalaman kerja gitu kan. Kalau pengalaman kerja itu lebih spesifik, misalnya kalau guru itu mengajar mata pelajaran apa di sekolah mana, seperti itu. Lalu kita masuk ke portal pengisiannya. Pertama kita harus login tentunya dengan NIK dan nomor registrasi CPNS. Lalu setelah masuk itu ada profil ya. Ada halaman, pertama jadwal pelaksanaan ujian SKB itu masih kosong. Lalu di bawahnya ada profil, nama, NIK, dan lain-lain, sampai ada pengisian sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau ada, jangan lupa untuk dicantumkan. Lalu di bawahnya itu sertifikat pendidik khusus untuk formasi pelamar guru. Dan ada pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa diisi pendidikan formal tentunya, misalnya S1-nya di mana dan S2-nya di mana kalau ada. Dan saranku kalau misalnya teman-teman pernah selama kuliah mengikuti pertukaran pelajar, kan kadang ada yang kampusnya itu mengadakan kerjasama dengan kampus luar negeri gitu kan, untuk exchange selama 1 semester. Itu juga nggak ada salahnya buat dimasukin di sini. Jadi maksudnya nggak usah terlalu takut ini bakalan salah, ya kan. Ini tuh kayak gimana kita bisa membaca informasinya, bisa untuk menuangkan apa yang kita punya gitu, prestasi yang kita punya itu ke dalam CV ini. Kalaupun nanti ada hal-hal yang misalnya, ini nggak seharusnya ada di sini, nggak menjadi masalah juga gitu. Bisa kita klarifikasi ketika berjalannya SKB itu. Lalu kita lanjut ke pekerjaan. Ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah bagaimana kita mengisinya dengan riwayat pekerjaan. Ada nomor, nama, jabatan, periodenya kapan, dan lalu di sini tuh sayangnya kalau misalnya kita udah input datanya itu nggak bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya ada satu baris yang memang pengen kita rubah, itu harus kita delete dulu dan diinput ulang kembali ya.
Dan juga di sini bisa dilampirkan bukti-buktinya. Kemudian organisasi yang tadi kita sempat bilang kalau misalnya waktu kuliah dulu pernah ikut organisasi kemahasiswaan atau saat ini juga ikut dalam organisasi kemasyarakatan, kan. Dan yang terakhir adalah dokumen pendukung. Nah, dokumen-dokumen pendukung yang sebelumnya tidak diupload, jadi kecuali bukti pengalaman kerja dan sertifikat didik, ya. Kalau misalnya kita punya bukti-bukti sertifikat apapun itu bisa diupload di sini. Dan kalau dilihat dari bagaimana, kalau aku semalam inputnya adalah memang aku pisahkan per sertifikat. Soalnya di sini ada isian nomor, nama dokumen itu aku tulis misalnya sertifikat penghargaan nasional, ya kan. Lalu keterangan itu nama kegiatannya. Lalu tahun diperolehnya tahun kapan. Nah, seterusnya termasuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab kalau ada, dan sertifikat, oh ya, bisa juga misalnya kita punya karya tulis yang pernah menang. Selain sertifikatnya, kita juga silahkan aja untuk mengupload karya tulisnya, baik itu abstraknya ataupun makalahnya, ya. Pokoknya sebisa mungkin kita cantumkan hal-hal dan bukti-bukti pendukung yang kira-kira akan mendukung penilaian kita dalam seleksi kompetensi bidang nanti. Oke guys, itu dia sharing dan tips dari aku. Semoga bermanfaat. Sukses untuk persiapan SKB-nya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!